Baik, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan kami kelompok 8 dalam kegiatan Intek Peningkatan Profesionalitas Guru Informatika. Kita sampai pada modul tentang materi HOTS atau Higher Order Thinking Skill pada mata pelajaran informatika. Nah, setelah mengalami diskusi tadi, kelompok kami mulai dari pandangan persamaan persepsi tentang HOTS dan juga perbedaannya, maka di sini kita sampai pada kegiatan untuk menentukan materi mana yang mengandung unsur HOTS yang kita bisa ambil. Nah, sebelumnya seperti biasa perkenalkan kami dari kelompok 8. Ya, ada Pak Wira, ada sendiri saya Pak Susanto, ada Pak Arif, Pak Muklis, dan Pak Timbul yang tadi sudah berdiskusi ingin menyampaikan beberapa hasil dari pembahasan kami. Dari LKS yang diberikan, kami mengambil elemen sistem komputer yang pertama ini, dari 2 elemen, yaitu nanti sistem komputer yang pertama, dan yang kedua nanti adalah tentang algoritma dan pemrograman. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Untuk elemen sistem komputer, kita akan melihat dari pembelajaran yang HOTS itu yang pertama, yaitu menjelaskan bagaimana komponen internal dan eksternal komputer bekerja membentuk sebuah sistem. Yang kedua, menjelaskan bagaimana komputer itu bekerja. Jadi di sini bagaimana nanti sistem kerja komputer itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi fungsi perangkat keras pemrosesan dan penyimpanan. Dalam 2 perangkat ini biasanya memang yang menjadi poin utama dalam sebuah komputer ya, yaitu ada proses dan ada penyimpanan. Dan ini yang seringkali di dalam dunia hardware juga sering berkembang pesat. Yang keempat, menganalisa dan menentukan solusi potensial untuk permasalahan perangkat keras dan perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini menganalisa adalah bagaimana nanti peserta didik itu sudah bisa mengambil sebuah keputusan untuk menentukan perangkat seperti apa sih yang kemudian sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ya, tidak asal kemudian menentukan perangkat yang dibeli, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa menganalisa ini tepat enggak, atau mereka akan melihat ini jangka panjangnya seperti apa perangkat yang dibutuhkan tersebut. Nah, tahapan ini kita anggap sebagai ranah berpikir yang tingkat tinggi karena harus mampu menganalisa dari perangkat-perangkat atau penjelasan dan pengetahuan tentang perangkat keras yang mendukung ke sistem kerja komputer tadi. Nah, kemudian berikutnya untuk indikatornya berarti di sini dari elemen yang tadi adalah menjelaskan, mengidentifikasi, dan menganalisis. Ini tahapan berpikirnya. Baik, kita lanjutkan ke elemen yang kedua tentang algoritma pemrograman. Nah, untuk fase D, kelas 7, algoritma pemrograman dan pemrograman ini lebih kepada pengenalan program visual atau Scratch yang sering digunakan. Nah, kami mengacu di situ. Maka poin-poinnya kami dapatkan ini, yaitu menjelaskan sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual, objek-objek yang dapat diprogram dan perintah atau instruksi dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Jadi tahapan ini siswa hanya melihat literasinya, kemudian diberikan contoh, kemudian mereka membuat dari contoh tersebut. Yang ketiga, modifikasi program atau mencapai suatu tujuan yang didefinisikan, yaitu untuk mencapai tujuan maksudnya. Jadi memodifikasi itu mungkin kita sebagai guru akan memberikan stimulus seperti apa programnya, kemudian mereka akan memodifikasi, mengembangkannya. Kemudian yang keempat adalah membuat aplikasi kreatif. Jadi kalau tadi sudah mencontoh, kemudian memodifikasi, nah harapannya peserta didik itu sampai pada tingkatan dia membuat secara kreatif dengan ide-ide mereka sendiri, baik itu program atau aplikasi game, ataupun animasi, ataupun presentasi dengan perkakas yang sudah diajarkan, atau mungkin tools yang sudah diajarkan. Kemudian yang terakhir, mereka mampu menjelaskan model status dan perilaku program yang dibuat. Artinya setelah mereka membuat secara mandiri, dengan kreativitas mereka, mereka bisa menjelaskan apa yang mereka buat. Nah, ini sebagai bentuk umpan balik dan refleksi juga. Ketika mereka mampu menjelaskan, itu salah satu bentuk refleksi yang diberikan dalam proses tersebut. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, demikian yang kami paparkan dari kelompok 8. Kami akan melihat indikator yang kedua ini adalah tentang
apa saja, yaitu menjelaskan, membuat, dan memodifikasi tadi. Seperti yang sudah kami sampaikan pada tujuan yang di slide sebelumnya, bahwa dengan pemrograman visual kita bisa mengajak anak atau peserta didik itu bisa menjelaskan, membuat, dan memodifikasi program visual. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di presentasi berikutnya. Terima kasih dan salam sehat.